Sambil menunggu intro yang baru khusus Pod Country, jadi langsung aja. Dan inilah podcast santri. Oke guys, kali ini kita balik lagi di Pod Country. Kali ini kita bareng dengan AA dari Bandung yang kasep atau nggak gitu kan. Kalau pakai bahasa Sunda tuh gitu ya. Cuma saya nggak bisa bahasa Sunda. Pakai teh juga belakangnya. Oh gitu. Jadi bukan teteh-teteh ya? Nggak selalu pakai teh. Oke oke oke. Oke, ini dia Ustadz Muhtadi Al-Yauma hari ini. Oke, kemarin ya teman-teman udah tahu mungkin pembahasan ini sudah lama pengen kita upload ya. Cuma karena Ya, ada betul. keterbatasan, terus ada yang perlu di ralat sedikit, jadi akhirnya gagal tayang. Akhirnya kita ulang lagi, ini apa sih? Sebelum kita mulai, kita mau sedikit turut berduka cita dulu, ya kan, Ya, kepada keluarga yang ditinggalkan gitu. Semoga mudah-mudahan amalnya diterima lah ya. amin, 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 amin. Oke, kemarin Jadi- itu tuh gimana? A? Ya, beliau ya adik saya Mm-mm. Muhammad Fadli Al Ansori itu kan mungkin kamu pernah lihat belum Ki di Pondok Guru? Pernah lihat ya? Enggak, waktu ke rumah Ya. pernah ketemu. Oh, pernah. Oh iya ya waktu ke rumah ya. Iya. Ya dia tuh Bahasa. gimana ya? Mm. Meskipun statusnya adik, cuma tingkah laku dia terus apa yang Perilaku lah. perilaku dia tuh guru buat saya gitu. Asik. Sampai saya bisa apa? Istilahnya bisa ngurus santri, bukan ngurus ya, tapi kayak ngajar gitu, menyampaikan ilmu gitu. Saya tuh lihatnya ke dia gitu loh. Lihatnya ke dia, oh gitu cara ngajar tuh, oh gitu. Jadi terus tuh dia tuh kayak banyak ngerubah juga gitu loh. Jadi mungkin dia tuh bagi saya tuh kayak cermin gitu, kayak cermin. Asik. Oh, pas lihat dia tuh kayak, oh aku harus memperbaiki ini gitu. Jadi Terulah. banyak nilai lebihnya lah ya, intinya ya. Banyak banget. Jadi pas kehilangan gitu ya, itu ya terpukul, sangat terpukul, apalagi Enggak, itu ayah sakit saya apa gimana gitu? sakit, dia sakit. Oh. Dia sakit TBC tulang. Ih, parah berarti. Parah banget. Jadi si tulang belakang ini 11-12 itu tuh udah remuk katanya. Gara-gara apa tuh ya? Ya digerogotin TBC. Oh, ada TBC kayak gitu ya, baru tahu. Ada. TBC itu bukan hanya paru-paru. Ada tulang, ada darah, segala macam. Oke. Tapi alhamdulillahnya nggak dimakan sama pemerintah tuh. Iya. Di COVID kan nggak Ya, kan? kemarin pas lagi drop kayak gitu tuh aslinya mau dibawa ke rumah sakit. Kan rencananya mau dioperasi. Rencana itu mau dioperasi. Nah, ketika mau dioperasi beberapa hari sebelum operasi malah demam. Oke. Nah, akhirnya orang tua kan jadi panik. Ini kalau dibawa pasti di-covidin. Oh iya benar. Di-covidkan gitu. Akhirnya ya nggak dibawa dulu ke rumah sakit toh. Nggak jadi dibawa ke rumah sakit ya. Kita bertahan manggil dokter Ke rumah? minta infusan ke rumah, Dokter manggil ke dokter rumah. ke rumah. Ternyata dokternya udah ngomong gini, Bapak mohon maaf, ini putra Bapak organ dalamnya sudah ada yang tidak berfungsi. Khususnya bagian belakang itu ya. Iya, khusus bagian di belakang. Jangan dibesokkan kasus seperti ini, bawa langsung ke rumah sakit. Kata bilang kayak gitu kan. Ternyata setelah dokternya dibawa pulang lagi sama ayahku, dianterin lagi ke klinik, ayahku pulang lagi, itu saat-saat terakhirnya itu gitu. Saat-saat terakhir itu. Oke. Jadi beliau ngos-ngosan baru nganterin dokter, lihat anaknya tuh ya saat-saat terakhir gitu. Beliau sampai sempet baca Yasin tuh hampir 2 kali. Pas mau kedua kali baru gitu. Sampai terakhir ini. Ya, insya Allah husnul khotimah lah kayak gitu. Amin. Soalnya jarang loh, di saat-saat kayak gitu bisa kepikiran baca Yasin dan sebagainya tuh gila sih. Itu insya Allah bagus lah hasilnya. Amin. Oke, daripada kita terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan, anjay. Kita mau bahas yang kemarin yang mungkin netizen udah pada
penasaran gitu yang dimaksud mitos pondok itu apa, apakah sehoror itu, karena thumbnailnya kan kemarin aku bikin thumbnailnya itu berdarah-darah gitu. Ini apakah ada Emang, ya kan emang berdarah-darah aslinya. Emang sampai berdarah-darah. aslinya berdarah-darah, cuma itu masih bisa ditafsirkan ke yang lain lah gitu. Iya. Nah, makanya kan kemarin kita ulang lagi dah, nggak apa-apa dah. Ya kemarin itu sebenarnya jadi banyak apa ya, kayak keramat gitu deh. Jadi setiap orang yang udah mondok khususnya di Temboro itu, dia bakal terkena suatu kayak ikatan atau Kutukan. janjian. Jadi ini kayak di kubu-kubu gitu gak sih? Aku juga bahasanya gimana ya? Pokoknya itu tuh nggak disampaikan. Maksudnya ketika kita ngedaftar, pokoknya nanti kamu kalau mondok begini-begini, enggak, itu nggak disampaikan. Tapi ketika kita Kalau ada hitam di atas putihnya nggak ada ya? nggak ada, benar-benar nggak ada. Tapi ketika itu kenyataan dan kejadian di kita, misalkan, nauzubillah kita mondok nggak selesai, itu baru kerasa di situ tuh. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah benar seperti yang orang-orang isukan, apa enggak gitu loh. Itu tuh kalau dirasain gitu ya, dirasain sama orang yang memang Ini secara pelaku, pengalaman, secara pengalaman sama si pelaku ini Eh, yang pulang sebelum teman-temannya, sebelum selesai bersama Iya, iya. teman-teman, yaitu ketika pulang dari pesantren kayak gitu tuh bukan sesuatu hal yang mudah. Bahkan mungkin untuk teman-teman yang sudah selesai pun ketika pulang ke rumah gitu untuk makomi itu Iya, iya. memang sangat-sangat tidak mudah karena akan jauh dunia pesantren dan dunia asli ya, Iya, dunia berputar banget, benar. berputar banget. Nah, kenyataannya itu di masa kita masih belajar kita kok pulang. Nah, itu ya. Jadi masalah. Itu jadi masalah. Selain masalah untuk keluarga, mungkin untuk diri sendiri. Benar. Jadi tekanan, aduh, ngapain nih? Ya. Buat apa nih? Aku jadi apa nih? Gitu kan? Iya, karena Tapi- dia nggak terencana gitu lah ya Iya, pulangnya. tidak terencana sama sekali. Hmm. Kebetulan kan waktu aku pulang tuh bareng sama Fajri Jakarta. Iya. Fajri Jakarta. Heeh. Kata Fajri, Bang Dil, kita balik lagi aja. Udah 40 hari nih, udah anak balik 40 hari, kita balik lagi aja. Insya Allah gitu. Kan pas masih di pondok, insya Allah. Benar. Tahu-taunya pas sebelum pulang memang aku udah ada niatan boyong aja. Itu asli. Aku tuh Di saat itu boyong tuh enak gitu loh. iya. Heeh. Itu kayak posisi itu kayak di ujung jurang yang di belakang tuh udah jurang juga gitu, ngerti nggak? Iya. Maju mundur Jadi- salah lah. Nah, udah lah, Hmm. udah aku lah, jatuh aja lah. Iya. Nah akhirnya mutusin untuk boyong gitu, aku nggak begitu aja pulang terus kayak begitu aja lah, nggak Iya, aku enggak. pengen minta izin, setidaknya tuh memberitahu kepada guru saya gitu di sana. Hmm. Nah kebetulan dulu pas izin pulang seperti itu, almarhum Pak Yai Kiai Zairon itu tidak ada di pesantren kan, Hmm. beliau nggak lagi di pesantren. Akhirnya aku ketemu sama Kiai Ubaidillah Pak Bed. Iya. Nah ketemu sama Abdullah Tasik di Ampel tuh, lagi Jaga. lagi rasa deh kan, lagi jaga. Dulu ngapain ente katanya, mau soan gitu. Hmm. Bawa air, mau soan. Soan apa? Soan mau pulang kan, izin pulang gitu. Oh ya, jangan boyong katanya, jangan boyong, udah pulang aja. Asik dinasehatin. Gue dinasehatin. Akhirnya datang ke Ustadz Haris Pace kan, Ustadz Haris saya mau izin boyong. Kalau Ustadz Haris ngomong gitu, langsung mau ngapain kamu boyong? Mau makomi. Pas soan, bener kata-kata makomi itu tuh kayak refleks gitu pas ditanya, mau ngapain kamu pulang? Mau makomi, mau nikah kamu gitu? Iya Pak Kiai gitu. Oh, ya udah kalau kamu mau nikah, pertimbangan agama. Kalau kamu mau kerja, pertimbangan agama. Yang ketiga apa?
semuanya yang kamu mau lakukan itu semuanya pertimbangkan agamanya. Oke. Jadi memang maksudnya di saat-saat terakhir, mungkin ya itu tuh mungkin saat terakhir aku di pondok dapat pelajaran itu tuh semuanya itu memang senantiasa dipertimbangkan agama gitu di Temboro tuh. Kembali lagi apa yang diajarkan di Temboro itu tidak bisa dinilai sedikit pun dengan dunia gitu kan. Didikan kita di sana kan bahkan tidak dikasih kayak ijazah yang sangat-sangat bisa disetarakan dengan ya yang di luar seperti itu. Yang di luar. Nah, akhirnya pas di situ tuh memang diikat banget itu kata-kata beliau. Wah, semuanya pertimbangan agama insya Allah lah gitu. Nah, pulang ke rumah masih biasa kan kayak orang liburan gitu. Iya, masih enjoy lah. Wah, saya bebas. Ya Allah, ternyata di hari ketiga tuh udah kecium sama orang tua tuh. Kamu ini pulangnya ngapain gitu? Iya, oke. Langsung terdiam kan di situ. Itu tuh kalau nggak salah habis makan malam. Jadi habis makan malam tuh biasanya tuh mau ada kayak apa ya? Cerita-cerita sebelum tidur lah di keluarga tuh biasanya tuh. Nah, kayak gitu. Nah, langsung aku bilang kayaknya nggak akan lanjutin lagi di Temboro. Wah, langsung di situ kayak kecewa kan, maksudnya keluargaku tuh bukan dari golongan orang berada. Jadi ketika aku dipondokin pun itu tuh dengan biaya yang tak ulur lah sama orang rumah gitu lah. Penuh penuh perjuangan. Tapi aku lepasin gitu aja gitu loh, pengorbanan itu tuh aku lepasin gitu aja. Nah akhirnya ditanya gini, kamu tuh apa sih, mau nikah? Kamu punya apa? Mau kerja? Kamu mau kerja apa? Digituin. Langsung bingung kan? Mau kerja aja, mau cari uang digituin. Besok mau cari kerja digituin. Biar tenang kan orang tua. Kamu tuh nggak usah cari-cari kerja gitu katanya. Kalau cari kerja tuh ujung-ujungnya ya kerja aja nggak dapat uang gitu. Kok gitu ya? Jadi kalau mau niat tuh memang cari uang aja, nggak usah cari kerja. Nggak usah sosokan. Oke, paham poinnya. Akhirnya, pokoknya setiap sholat tuh aku tuh selesai sholat tuh minta doa sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, berikan ilmu yang berkah, lahirkan orang-orang yang ingin mendengarkan ilmu dari saya. Kumpulkan saya dengan orang-orang yang mendorong saya dalam kebaikan. Datangkan saya ke satu tempat yang di tempat itu tuh orang-orang tuh dengerin ilmu saya gitu loh. Yang pengen denger ilmu dari saya gitu. Soal itu terus minta santri, minta itu hal-hal tentang pesantren gitu kan. Nah, satu ketika nganterin teman, pokoknya itu tahun-tahun pertama pulang kan. Nganterin teman ke Jogja, ke Patihan, ke salah satu mall di Bandung, di dekatnya alun-alun. Ki kan ingat kan? Iya, oke, paham. Ya, pas lagi nganterin malam-malam gitu, bukan nganterin, jemput. Aku tuh lihat gedungnya gini di motor tuh. Wah, kayaknya kalau kerja di sini nih keren nih. Iya. Langsung baca apa? Innalladzi farada alaika. Padahal nggak sesuai itu amalannya. Iya, nggak sesuai sama sekali. Kayaknya kalau kerja di sini, padahal maaf ya, dulu teman aku yang aku jemput itu tuh dia kerja di situ, tapi punten kerjanya tuh bukan di bagian tokonya, tapi bagian bersih-bersihnya di OB. Oke, siap. Nah, aku tuh pokoknya baca itu 3 kali weh. Dah pulang. Akhirnya karena beberapa minggu lagi mau puasa, nah aku tuh hampir belum seminggu aku nyobain datang ke Parahyangan, sampingnya alun-alun. Nah, aku datang ke situ, ke setiap toko tuh, Bu, ada butuh orang nggak? Ada lowongan? Enggak, Dek. Pak, ada butuh lowongan? Butuh lowongan? Enggak. Lemas sih di situ tuh, udah ke kafeterian aja, jalan. Ada dia lagi makan. Sini. Ngobrol. Ngapain? Cari kerjaan, gitu. Cari kerjaan ngomongnya. Oh, ini aja tuh katanya di tempat saya katanya. Nanti saya ini siapin fotokopi KTP sama foto 3x4 3 katanya. Iya.
langsung disuruh kayak gitu. Aku kasih Ki. Ya, besoknya tuh aku kasih. Itu tuh hari Selasa aku ketemu, Rabu aku interview, Kamis aku kerja. Sesingkat itu ya. Sesingkat itu. Oke. Ternyata mungkin dari proses yang begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin bukan menguji ya, ingin menempatkan saya, ingin memperlihatkan saya bagaimana kehidupan di luar gitu mungkin ya, dengan cara seperti itu biar saya belajar. Nah, pas saya pertama masuk kerja, wah, menjaga sholatnya Ki. Asik. Wah. Santrinya masih ada gitu. Masih ada. Sholat duha Ki, sholat duha beneran. Sholat duha. Setiap waktu sholat langsung pergi, nggak peduliin uang Ki itu mau apa? Mau ada orang belanja, mau nggak aku pergi sholat. Seminggu Ki kuat kayak gitu. Gara-gara emang rame apa gimana? Jadi memang rame. Aku bingungnya pagi-pagi itu toko buka jam 8, jam 9 tuh ibu-ibu tuh datang ke tempat diskonan sepatu tuh. Mas, ada sepatu diskon gitu, cari nomor, cari ukuran kaki. Ibu itu nih marasak aja. Bener. Ini si ibu belum masak di. Iya, kayaknya memang udah sepatu sendal gitu. Nah, pokoknya di situ tuh kan pasar sih. Yang namanya mau megah kayak gimana pun, kalau yang namanya pasar ya pasar. Tempatnya setan berkembang dia kan pasar, tempat paling buruk kan pasar. Jadi ya aku sadarnya di situ makin rontok dan makin rontok. Apalagi ya namanya pergaulan orang luar yang mungkin nggak ngerti agama. Iya, itu padahal konteksnya kerja loh. Bukan maksudnya kita tuh maksiat, maksudnya kita ngapa-ngapain gitu. Tapi kok bisa hilang juga gitu. Rontok itu santrinya rontok. Apakah orang tua keluarga tuh orang tua keluarga tuh nggak setuju. Ini kok anak pulang dari pesantren malah kerja di mall. Ini nggak nyambung ini. Oh, banyak yang ngomongin terus nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Akhirnya habis kontrak aku nggak ngelanjutin. Ditarik sama saudara ke pesantren tahfidz, rumah tahfidz di daerah Cibiru di ujung Berung sana. Nah, di situ mulai, maksudnya tuh pertama kali aku hidup bareng sama santri dari bangun sampai tidur lagi sama santri. Di situ aku masih liar, jiwa mudanya tuh masih jiwa mall, apa jiwa mall. Aku udah nggak bawa jiwa mall ke situ udah. Udah tobat itu. Maksudnya tuh pertama kali ngajar gitu loh. Jadi orang pertama kali ngajar tuh nggak hikmah kalau bahasa ininya malah masih barbar lah. Nah, barbar banget. Sampai aku rasain tuh dari santri yang 25 sisa 5. Gara-gara apa? Ustadznya berengsek. Oh, ustadznya bejat. Ustadznya berengsek. Salah sedikit hajar. Ngeri lah pokoknya. Karena aku dulu pertama aku mondok itu tuh didikannya didikan Pakistan Ki dulu. Sebelum ke Temoro tuh. Iya, didikan Pakistan pas sebelum ke Temoro. Wah, itu misalkan batal nih di kelas, wudu dihitung 10. Dihitung sampai 10 kata pakai bahasa Arab. Wahid, isnen, salam. Wah, kayak tentara gitu lah. di Kanpak Pro tuh yang gitu. Udah di Kanpak Pro, kepalanya dia puah. Tapi aku nggak ngelakuin itu ke santri, cuma ada bagian-bagian yang kayak mukul tangan gitulah sama kayak gitulah. Iya, saya paham. Hanya dicoret-coret pakai bedak lah apa segala macam. Nggak terlalu kayak kasar-kasar yang ke Pakistanan, nggak terlalu, cuma jiwa-jiwa ajaran saya dulu tuh masih kayak bawah gitu, masih terbawa. Nah, akhirnya pas sisa 5 tuh baru di situ mungkin oleh Allah SWT dibukakan, tapi saya dikasih hidayah. Dikasih hidayah. Nih ngajarnya bukan kayak itu. Asik. Kalau santri nggak tahu, tadi dikasih tahu, bukan dimarahin. Sebelumnya santri nggak tahu, saya apa namanya? Saya hakimi itu kamu salah gitu. Jadi pelajaran di situ langsung teringat santri-santri yang pulang. Ya Allah, iya ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Akhirnya
Tiap hari aku tuh janji, aku kalau punya uang aku kasih semuanya sama santri, bagaimanapun caranya. Akhirnya aku sedekah terus sama santri, bukan sedekah ya, ngasih hadiah gitulah supaya ngasih mereka dalam belajar. Ternyata alhamdulillah di situ oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibantu teman-teman santri yang waktu itu bareng sama aku tuh anak-anak kelas 5, kelas 6, kelas 1 SMP tuh 5 orang itu tuh hafal 2 juz dalam 1 bulan. Ya kategori cepat sih. Ya, kategori cepat. Udah gitu dia hafal surat-surat pendek nih, buku segini nih tebalnya. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu dengan hidayah tadi gitu. Kalau santri salah itu jangan disalahin. Dia nggak salah, dia nggak tahu gitu. Benar. Dia tuh nggak tahu. Orang nggak tahu tuh dikasih tahu, gitulah intinya. Akhirnya, masya Allah di situ ya Allah. Langsung aku dengar juga dari adik, dari Fadli itu, almarhum Fadli. Kang, dulu Ustadz tuh pernah ngomong gini kalau nggak salah. Kalau santri belum 100, jangan dipukul, nanti kabur, katanya nggak balik lagi. Ente santri berapa dulu, Kang? Saya 25. Dipukul, iya. Kabur, ya kabur. Jadi sekarang nah akhirnya dari situ aku tuh kan masih sekitar usia 21 kalau nggak salah waktu itu. 21-an. Ngerasa ya Allah masih muda udah di Ustadz kayak nggak pantas. Resign ada sempat mikir ke situ juga. Iya, mikir pengen liar gitu, pengen ngerasain ini, ngerasain masa muda saya gitu ya kan. Masa muda saya tuh masih muda. Kok udah di Ustadz, kok malah hidup di sini sih? Iya. Desain di situ kan, desain pokoknya saya tuh izin, cuma pulang, nggak balik lagi. Dicariin sama pihak yayasan itu. Tahu-tahunya saya apa? Sama teman, iseng-iseng lah gitu. Apa namanya? Ikut dia di apa sih namanya? Ikut di konter. Oke. Kayak jual beli apa namanya? Pulsa, terus sama apa? Perentelan-perentelannya kayak ini nih headset, kasan segala macam. Aksesoris lah ya. Pokoknya itu tuh kurun waktu temen-temen tuh 6, 7, 8 ya. Iya. Tahun ya itu tuh. 6, 7, 8 itu tuh aku tuh kayak terkatung-katung gitu. Udah bener di tempat ini pesantren, pengennya kesini lagi. Gitu jadi dari segi poin masalahnya tuh dari segi nggak tenang itunya aja kali ya. Iya, nggak tenang gitu. Jadi hati itu belum kayak terkunci dengan udah cukup di sini dalam kebaikan aja udah cukup, nggak usah gitu. Aku di situ pokoknya terombang-ambing lagi, nggak sama santri lagi. Padahal saat sama santri mungkin ya meskipun pusing atau gimana gitu nemenin santri, tapi di situ tuh ada satu ketenangan yang mungkin tidak akan dirasakan di tempat kerja lain gitu loh. Meskipun kayak di counter gitu ya, ada customer cewek mungkin bisa di skill atau gimana gitu ya saat itu, tapi nggak ada ketenangan, nggak ada kayak puas hati itu nggak ada gitu. Dari counter dari counter ke pabrik herbal, dari pabrik herbal jadi security. Pernah security juga? Jadi security sekolah. Asli. Jadi security merangkap tukang parkir, merangkap tukang cuci piring. Itu tuh. Gila, semuanya pernah dong. Asli. Pokoknya di situ ya Allah. Saya bilangnya capek lah. Masa-masa kapan tuh ya? Maksudnya berapa tahun lagi kita lulus itu? Itu tuh pokoknya sebelum. Masih lama. Pokoknya itu 3 tahun itu, Ki. Dalam 3 tahun itu semua itu? Semua. Gila sih. Jadi gitulah. Tapi di sela-sela aku sibuk kayak gitu ya, orang tua aku senantiasa, skill aku udah keluar Huruj, udah aktif dakwah, datengin markas, kayak gitu. Nah pas satu saat aku masih di kurun 3 tahun itu, teman-teman belum selesai, aku datang ke Gus Yusuf soal, gimana dia di rumah? Sehat mas, sehat, baik mas, baik. Masih ke markas gitu. Ya mas. Kalau masih ke markas, masih aktif dakwah, berarti masih sambung sama pondok. Insya Allah mas. Gitu. Jadi maksudnya aku simpulin di situ tuh ternyata harapan pesantren, harapan guru-guru kita di Temboro tuh, meskipun bagaimana sibuknya kita tuh, sambunglah dengan
usaha dakwah gitu. Di situ jadi maksudnya masih satu frekuensi sama guru-guru Iya, kita masih gitu. sejalur Jadi lah. masih sejalur. Jadi meskipun kita ngajar bareng santri, kita dakwah juga, kita kerja dimanapun bareng santri. Nah, di situ bisa disimpulin lagi, oh ini yang namanya pertimbangan agama. Karena kalau kita tidak Oh, pertimbangan agama, maka akan itu tidak ada rasa puas gitu loh. benar benar benar. Kayak Nah, jadi oke. sensasi. Sekarang kan maksudnya gini, kalau dari cerita si A tadi kan mungkin kesannya itu masih ada yang dilakukan gitu. Karena Iya, sebagian orang yang mohon maaf yang dia nggak selesai mondoknya itu bahkan ada yang lebih parah gitu, maksudnya betul-betul kerjaan ditolak, mau bikin usaha ini usaha itu semua nggak jalan gitu loh. Maksudnya apakah kadar itunya apa namanya? Iya pokoknya hukumannya itu tuh apa memang bukan orang tuh berbeda-beda. Soalnya itu bisa. kalau dari A sendiri tuh kategorinya lumayan enak gitu kalau menurut aku Iya. ya. Walaupun cuma nggak nyaman doang. Jadi mungkin mohon maaf teman-teman yang mungkin diuji lebih dari saya gitu ya, mungkin kesusahan dalam mencari kerja, terus tuh kayak banyak kesusahannya gitu. Iya. Itu mungkin dia tidak memperkuat di frekuensinya tadi gitu. Oke, Apa oke. yang diharapkan oleh pondok, oleh guru-guru kita, mungkin dia tidak memegang tali itu gitu loh. Tidak memegang, sehingga tidak ada pertolongan Allah gitu loh. Ngerti nggak? Atau Jadi- mungkin gini sih, A, kalau aku bisa riset itu karena mungkin beda di akhirnya. Karena ketika orang keluar dari pondok, mungkin kalau dari si A tadi itu kan bagusnya tadi sowan. Masih ada seksi sowannya. Jadi iya. masih ada izin atau gimana. Jadi yang atas pun juga ngaturnya tuh beda dengan orang-orang yang mungkin langsung keluar dengan tanpa kabar dan sebagainya. Mungkin dari situ bisa bisa jadi dari situ. Soalnya aku pas waktu itu juga pertama ngomong tuh, Pak Kiai, saya mohon maaf, saya mohon izin, saya mohon ridho dari Pak Kiai, saya mau pulang. Langsung gitu saya ngomong. Jadi pertama mohon ridho, mohon ikhlas dari Pak Kiai, saya mau pulang. Langsung. Jadi mungkin di situ mungkin sih. Iya, mungkin bisa dianggap lah masalah kayak gitunya. Ya, soalnya betul, maksudnya kan itu sering terdengar gitu loh. Dan itu nggak satu dua orang kayak gitu. Ya benar, kayaknya yang membedakan tuh itunya. Soalnya itu yang penting. Cara pulangnya. Iya, benar. Atau mungkin karena masih sekitar Pulau Jawa itu nggak paham. Soalnya iya, soalnya tuh gitu sih. Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngabarin. Pokoknya tiba-tiba mah kejadian aja gitu ya ketika di luar gitu. Tidak ada yang ngasih tahu, cuma itu tuh jadi satu apa ya? Iya, di kita tuh kayak kalau pulang tuh sudah pasti kena gitu loh. Iya. Dan satu yang nggak bisa dilepaskan dari santri, khususnya santri Temboro itu, rasa kangen yang nggak terbendung. Setahun aja nggak ke sana, itu kayak gimana gitu. Walaupun ya, maksudnya kita bercermin ke diri sendiri. Walaupun kita di pondok tuh maksudnya taatnya kurang, belajarnya ya kurang gitu. Tapi kenapa kok, maksudnya, ya lu di pondok nakal, lu kenapa lu kangen pondok, kan seharusnya gitu. Tapi semua itu rata loh. Yang pintar, yang rajin, yang nakal, yang brutal, yang bajingan. Itu semua pasti kena. Iya, maksudnya 1 tahun nggak ada sunat tuh gila gitu. Maksudnya, iya itu nggak bisa disampaikan gitu maksudnya. Jadi aku sampai sekarang mimpi tuh mondok terus di Temboro lagi, mimpi tuh di Temboro lagi, ngaji lagi, nggak tahu kenapa, asli. Iya, itu dan itu tuh kayak nyata. Pernah kayak mimpi sehalakoh tahfidz sama Gus Yusuf. Di situ tuh, di situ teman-teman yang belum pulang tuh kumpul di situ, Ki. Kayak masih zaman dulu gitu ya. Ya Allah. Jadi yang nunggu tahfidz itu tuh Gus Yusuf gitu loh. Gus Yusuf. Teman-teman. Gitu. Padahal ternyata ketika bangun beda. Iya. Nah, baru ketika rasanya itu ketika udah teman-teman lulus baru kayak kebuka. Bener nggak sih kayak gitu? Nah, itu baru kerasa tuh kayak
stabil gitu. Benar. Oh, aku tuh udah di track ini gitu loh. Udah di track ini, itu baru kerasa gitu. Nah, pokoknya jadi pas teman-teman itu lulus 2017 ya, 2017 tuh aku tuh posisinya. Nah, sekarang kan tadi kita mungkin ya oke lah, ketika orang itu nggak selesai mondok terus kehidupan bakal luntang lantung, nggak jelas kemana. Nah, terus gimana reaksinya? Maksudnya ketika wah teman-teman gue udah lulus semua nih gitu. Apakah seketika itu juga langsung kayak kebuka semua gitu ya kan? Tiba-tiba jadi muda semua. Itu aku inget momennya Ki. Jadi teman-teman waktu itu tuh baru pada selesai kayak apa namanya? Dan itu apa kalau kita selesai gitu? Tahu. Itu tuh baru pada selesai di wisuda sorenya kalau nggak, sorenya. Jadi di grup tuh rame gitu loh. Maksudnya, wah alhamdulillah gitu. Nah, gitu. Langsung aku tuh ngasih voice note kalau nggak salah saat itu tuh. Saat itu aku tuh lagi bukan paling pertama. Aku tuh gimana ngerasain keseruan, maksudnya momen teman-teman di situ. Ya Allah, ada sedih, ada bahagia gitu ya. Itu hujan Ki, betul. Aku lagi di luar masjid, aku lagi jualan. Terus. Jualan musiman gitu. Jualan apa waktu itu? Itu waktu itu aku jualan kayak terigu gitu. Gula, cilok apa gitu. Ya, kayak bukan. Itu terigu biasa yang kiloan. Oh, jual sembako. Jual sembako. Jadi itu tuh kayak pasar kaget di masjid besar gitu. Aku baru tahu ada pasar kaget. Gitu. Ini pasar apa yang dipanggil? Bazar ya, kalau bazar mau tahu. Bazar. Aku tuh pakai voice note. Alhamdulillah teman-teman, maksudnya tuh ya turut bersuka cita sama kebahagiaan teman-teman semua. Semoga teman-teman tuh yang mungkin nanti akan melanjutkan ngabdi di pondok dilancarkan, yang pulang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga. Saya bilang gitu, dijaga. Karena saya ngerasain ya dari permulaan pulang, maksudnya dari mulai menguatkan hati untuk ya memutuskan untuk pulang, izin sama kiai gitu tuh kayak gimana ya? Satu hal yang nggak saya mimpikan sebelumnya, nggak saya harapkan itu saat-saat kayak gitu tuh gitu. Jadi itu tuh semoga nanti ketika pulang tuh ya, maksudnya yang bercita-cita buka pondok langsung buka pondok aja, nggak usah susah-susah kayak jadi tukang cuci piring dulu, tukang parkir dulu, nggak usah, udah langsung bikin pondok gitu, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala ceburkan dengan ke dalam mimpinya gitu. Jadi harapan gitu untuk teman-teman yang mungkin nonton ini terus ya bosan di pondok atau merasa mungkin di titik jenuhnya di pondok, itu sabar. Terbayarkan semuanya ketika selesai. Betul. Mungkin kemudahan tuh udah numpuk gitu loh di akhir tuh. Oh, sebenarnya tuh ada gitu loh. Udah cuma ketutupan sama bosan aja. Rel itu tuh udah ada, udah tinggal lanjut si gerbongnya. Sabar aja, betul. Jangan pulang, nggak usah pulang, nggak usah. Asik. Walaupun beda keberkahan keadaannya ya. Walaupun bagaimana. Lihat teman-teman kayak siapa ya suka pulang-pulang tuh, Misbah. Kurang dekat. Dia mah keluar balik ya, nggak pulang sih. Pulang balik, keluar masuk gitu, tapi selesai. Dan sekarang gimana beliau? Kan? Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya, senantiasa bersama orang-orang soleh. Jadi sabar. Dilihat, pokoknya ya Allah, lihat teman-teman yang ya mungkin di pondoknya tuh nggak meyakinkan loh ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dengan, karena dia mungkin menjaga diri juga gitu loh. Pulang lagi ke pondok, keluar lagi, pulang lagi ke pondok, itu nggak usah pulang. Benar. Di pondok aja. Jadi harus ini aja ya, harus sabar sih, benar. Karena yang namanya kan gimana ya, itu kan hitungannya nyesal juga kalau seandainya udah keluar. Itu penyesalan hidup loh, betul.
Meskipun yang namanya di luar itu kayak enak ya, Heeh. kayak bisa film gitu. ngapain aja gitu. Ya, kayak kita ini dajal gitu. Ini pulang, ini pondok. Kalau ini pulang nih, enak nih, enak. Kiri itu enak, neraka. Asik. Ini pondok tuh yang susah-susah gitu ya. Dilihatinnya teh enak, susah, padahal pas masuk, pas selesai gitu. Pas selesai itu udah jadi Allah pasti. Jadi ya intinya pesannya sih itu aja kali ya. Karena ya seenak apapun lo pulang gitu. Itu tuh sementara aja gitu loh maksudnya. Sementara aja. Apalagi di rumah, yang namanya rumah tuh ya kalau udah dewasa, terus kita nggak punya penghasilan, Bener. jadi sampah Pasti keluarga. bingung. Masa mau gini? Orang tua. Benar. Asik. Ya pokoknya itulah masa-masa pondok. Dan itulah podcast santri. Semoga bermanfaat.